Di bagian sebelumnya kita sudah mengenerate template dengan tools yang namanya dgit, dan kita mendapatkan beberapa folder dan beberapa file. Serta kita juga sudah berhasil menjalankan project Svelte di halaman browser dengan mengetikkan npm run dev. Dan saat ini servernya tetap berjalan kalau teman-teman tidak melakukan Ctrl C untuk memberhentikan servernya. Tapi yang jelas di sini kita akan coba lihat beberapa folder dan beberapa file serta kegunaan dari folder file tersebut. Yang dimana halaman ini akan dirender pertama kali sama folder public index.html. Jadi yang pertama kali dirender sama Svelte itu adalah index.html di dalam folder public yang teman-teman lihat di halaman browser. Tentu Svelte sudah melakukan bundle sehingga menjadi JS seperti ini. Jadi JS yang ada di dalam folder public, terus folder build. Di sini ada JS dan CSS yang sudah dioptimasi menjadi JavaScript asli, yang dimana secara otomatis sudah diinkludkan ke HTML. Jadi CSS sama JavaScript sudah di-compile dan dioptimasi sehingga halaman website kita jauh lebih ringan. Intinya, halaman pertama yang diakses sama Svelte adalah index.html di dalam folder public, yang dimana indeks ini mengambil JS bundle dan CSS bundle yang sudah dioptimasi. Nah, sekarang kita ke file yang namanya packet.json. Teman-teman buka. Ini adalah standar aplikasi Node.js yang isinya adalah daftar dependencies yang akan kita gunakan di project Svelte. Semuanya sudah dicatat untuk kebutuhan projectnya. Seperti yang dilihat, Svelte menggunakan dependencies yang namanya rollup. Tentu selain rollup juga bisa menggunakan webpack. Selanjutnya yang diinstal sama npm juga ada package yang namanya Svelte. Ini frameworknya yang akan kita pakai. Saat video ini direkam, versi Svelte sudah versi 3. Terus di package JSON ini berisi informasi mengenai project name-nya. Biasanya project name-nya bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan. Dan di dalam file ini juga terdapat perintah-perintah berupa script yang bisa kita jalankan. Contohnya kita melakukan build, menjalankan server, npm run dev, atau testing untuk dideploy. Dan perintah-perintah itu sudah tersedia di dalam Svelte, kita tinggal jalankan saja. Lalu yang terakhir ada folder src. Folder ini adalah tempat untuk menyimpan kode-kode atau sintak yang kita tulis dengan format Svelte. Jadi JS main ini sebenarnya file JavaScript yang dilihat sama Svelte dan dirender untuk mengatur tampilan HTML-nya. Di mana main.js ini, kalau teman-teman buka, dia menghubungkan ke satu root komponen yang namanya app Svelte. Nah, app Svelte ini merupakan komponen utama yang sudah diekspor. Nah, nanti kode tersebut akan dibuild menjadi satu JS, namanya bundle.js yang sudah kita lihat. Nah, secara otomatis dia akan ditempelkan ke indeks HTML ketika kita menjalankan npm run dev. Tentu kedepannya komponen kita tidak hanya satu, tapi bisa lebih dari satu. Karena halaman website untuk project Svelte akan terdiri dari beberapa komponen, yang dimana kita gabungin satu persatu di komponen utamanya, yaitu app. Tapi tidak hanya itu, kita pun bisa mengirimkan sebuah props atau data ke dalam template app-nya. Teman-teman silakan buka app.svelte. Saya ganti dulu formatnya atau kita ganti jadi HTML aja biar terlihat ada screen warnanya. Nah, inilah halaman yang kita lihat sekarang. Tentu di kode Svelte punya 3 bagian yang perlu kita tulis dalam hal membuat komponen. Ada bagian script untuk kode JavaScript-nya, bagian HTML untuk struktur dasar HTML-nya, dan terakhir ada bagian style untuk CSS dalam mengatur desain halaman untuk komponen itu sendiri. Nah, tentu komponen ini sudah secara otomatis melakukan ekspor, lalu kita impor ke main.js untuk kita targetkan ke dalam dokumen body. Nah, dokumen body ini adalah HTML kita, jadi saya mau komponen utamanya dimasukkan ke dalam halaman body dari indeks HTML-nya.
Makanya kenapa kita bisa lihat halaman itu di dalam body HTML-nya. Dan itu semua berasal dari komponen yang namanya app.spelt. Tentu main.js-nya mengirimkan sebuah data namanya Word, lalu dia mengekspor untuk bisa kita pakai ke dalam komponen utamanya dengan keyword export let name. Name ini adalah props yang dikirimkan sama main.js-nya. Nah, nanti property name ini akan di render atau ditampilkan ke dalam sebuah template. Kita gunakan notasi kurung kurawal, pembuka dan penutup, sehingga tampilannya hello world seperti ini. Dan apabila kita mengubah data props-nya menjadi tulisan Baledemi, terus teman-teman save, jalankan lagi servernya, npm run dev. Dia akan merender ulang dan mencatat perubahan apa yang ditulis. Kita bisa lihat hasilnya menjadi seperti ini. Dan yang lebih kerennya, ketika kita ganti atau ubah tulisan ini, ketika teman-teman save, browsernya otomatis melakukan reload secara langsung, secara live, dan aplikasinya pun ikut berubah sesuai data props atau template yang kita ubah. Jadi kurang lebih seperti itu konsep cara kerja dari Project Spelt. Tentu di bagian berikutnya kita akan jelaskan lebih detail tentang komponen ini. Bagaimana cara membuat komponen baru di dalam Spelt. Terima kasih.